Beberapa hari yang lalu saya sudah melihat banyak sekali headline berita yang berkata bahwa Garuda Indonesia mengalami kerugian sekian triliun rupiah. Ya, itu sudah cukup viral ya. memang itu betul nggak faktanya? Hello guys, hello everyone. Welcome back to Angkasa Podcast. Angkasa can speak. Well, akhirnya kita bisa bertemu lagi bersama acara terkece tercinta ini, apalagi kalau bukan Angkasa Podcast. Nah, dalam kesempatan kali ini sudah hadir di depan kita alumni SMK tercinta SMA Putra Bakaran Malang, yakni Kak Dandi Kurniawan. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik banget apa? Baik aja? Luar biasa baik. Ini bener baik kan Kak? Saya baru dengar beberapa minggu yang lalu ada tragedi besar yang menimpa Kota Batu kan, itu tempat tinggal Kakak. Gimana juga? Alhamdulillah untuk saat ini sudah dilakukan recovery ya. Jadi beberapa korban terdampak memang sudah dievakuasi ya, beberapa juga sudah menerima bantuan, dan bantuan itu memang datangnya dari mana saja ya. Jadi memang jiwa sosial ya masyarakat kita itu masih lumayan tinggi sehingga cukup terbantu untuk saat ini. Seperti itu di Kota Batu. Nah, bergeser sedikit ke CV-nya Kak Dendi. Di sini tertulis lahirnya di Blitar tahun 2 November 1997. Saya ini bisa panggil Kakak Pak atau Kak ya lebih nanya? Tua banget kayaknya dipanggil Pak ya. Kak aja. Iya, panggil Kak aja. Nah, dari Blitar ke Batu itu gimana Kak? Iya, saat itu memang saya lahirnya aja ya di Blitar. Jadi orang tua saya, terutama yang ibu saya itu memang asli Blitar. Ketika saya sudah beranjak di umur 1 tahun, itu saya dibawa ke Kota Batu karena bapak saya memang asli Kota Batu. Jadi sejak umur 1 tahun saya sudah di Kota Batu. Oh, di Kota Batu. Apa sih Kak yang mungkin bisa diceritakan mengenai kota tempat tinggal Kakak dari kecil sudah di situ? Kota Batu itu seperti apa sih? Ya, Kota Batu sendiri memang cukup luar biasa ya bagi saya, karena ini kota yang memang dari kecil saya tinggal, jadi penuh cerita lah ya. Karena salah satu kota kecil juga yang menjadi idaman masyarakat untuk pergi berlibur. Nah, itu satu keistimewaan dari Kota Batu, dari udaranya yang dingin juga. Nah, itu merupakan satu daya tarik tersendiri gitu. Jadi saya sendiri cukup bangga gitu ya, pernah tinggal di kota kecil ini yang dijulukin sebagai Swiss kecil di Pulau Jawa itu. Ya, untuk para sobat-sobat di Gantara bisa, kalau keliling ke Malang lah, itu ke Batu aja. Kalau pingin refreshing atau liburan yang bernuansa Swiss kecil lah katanya yang. Jadi kalian kalau nggak usah jauh-jauh ke Batu aja. Promosi. Oh iya, promosi Batu ini. Nah, di CV Kak Dandi ini ada satu fakta yang menarik perhatian saya. Apa itu? Pada tahun 2014 adalah pembina pendamping Dewan Penggalang Gugus Depan SMP Negeri 2 Batu. Dewan Penggalang itu termasuk pramuka kan Kak ya? Gimana sih Kak bisa terjun langsung ke dunia kepramukaan itu? Menurut Kakak seru nggak pramuka itu? Pastinya saat itu ya, yang menarik dari kegiatan pramuka itu banyak kegiatan yang itu outdoor gitu ya. Jadi saya suka memang kegiatan outdoor seperti berkemah, terus jelajah medan ya, seperti itu. Memang dari SMA memang saya senang banget gitu. Sehingga ketika saya
mau memasuki sekolah menengah ya lebih tinggi itu saya pengen yang sekolahnya benar-benar disiplin militer gitu. Oh, dari militer itu akhirnya ke SMA penerbangan gitu? Iya betul. Akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk sekolah di sekolah ini gitu. Apa sih yang membuat kakak tertarik pada tahun itu akhirnya memutuskan aku harus sekolah di sini? Apa dari menurut kakak, dari pandangan kakak sendiri dari SMK penerbangan ini? Oke, jadi memang ya saat itu memang yang saya bilang tadi, saya suka banget dengan kegiatan kepramukaan yang melatih jiwa kepemimpinan salah satunya ya kan. Nah ini dia yang menjadi daya tarik tersendiri ya. Jadi memang saya senang banget untuk berkegiatan ya. Terus sesuatu hal yang memang membutuhkan kedisiplinan tinggi. Nah itu ada di kegiatan kepramukaan yang mana ini adalah salah satu karakternya juga gitu untuk memasuki sekolah ini, terutama SMK penerbangan ya waktu itu, karena yang menurut saya masuk dengan karakter saya ini ya di SMK penerbangan ini gitu. Oh, berarti didikan dari dini, mungkin dari kecil itu sudah dididik orang tua untuk disiplin gitu? Iya betul, jadi memang disiplin ya, ini suatu keharusan ya untuk kamu melakukan suatu segala aktivitas apapun ya, itu cukup penting banget. Mungkin apa yang bisa kakak sampaikan pada orang tua kakak di rumah akhirnya kakak bisa berada di posisi ini? Apa kata-kata yang bisa diucapkan? Ya terutama saya terima kasih ya pada kedua orang tua karena memang telah memberikan suatu motivasi kepada saya bahwa kedisiplinan itu suatu hal yang penting buat kita gitu ya, terutama di kehidupan kita ya. Ketika kamu melakukan semua aktivitas itu, jika dilandasi dengan sikap disiplin, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Nah, untuk para calon-calon orang tua di rumah, mungkin di mana-mana lah, jangan hanya berpikir bahwa anak kecil itu harus bermain, harus yang sewajarnya anak kecil saja. Dari disiplin itu kita bisa membentuk karakter anak-anak kita, bagaimana cara dia menempatkan dirinya pada suatu posisi yang dapat memberikan dampak positif pada kehidupan anak itu di masa depannya. Jadi jangan hanya berpikir anak kecil ya harus anak kecil, ya selaku sewajarnya saja, nggak usah terlalu disiplin lah, orang anak kecil aja didisiplinkan. Nah dari apa ya namanya, dari bimbingan orang tua Kak Dandi ini akhirnya bisa dilihatlah bagaimana didikan orang tuanya, hasil didikan orang tuanya ini. Nah di CV ini ada beberapa pengalaman organisasi yang sangat banyak ya Kak ya. Salah satunya anggota polisi siswa SMK Penerbangan Angkasa periode 2013-2014. Mungkin bisa diceritakan Kak, apa sih yang membuat Kakak masuk ke polisi siswa ini? Iya, kembali lagi bahwa memang motivasi saya ya untuk sekolah di sektor penerbangan ini adalah disiplin yang utama ya. Kamu masih ingat kan Mas SMK penerbangan ya? Iya. Disiplin yang utama itulah dasar sekolah kita. Jadi ini adalah suatu pegangan ya dalam hidup, bahwa memang dengan disiplin kamu bisa melakukan suatu hal dengan baik ya. Nah ketika itu memang polisi siswa ya itu adalah salah satu organisasi yang memang dengan fungsi mendisiplinkan ya sama rekan siswa atau dengan adik-adik ya atau junior kalian seperti itu, sehingga apa yang harus kalian lakukan sebagai polisi siswa adalah mendisiplinkan diri kamu sendiri seperti itu ya. Ya dari untuk
senior junior yang bisa lihat polisi siswa itu harusnya ya begitu itu. Nah, bisa kalian dapatkan ilmunya dari Kak Dandi. Nah, yang kedua ini ada hal yang cukup menarik lah di organisasi, ya ini Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Satperba Paskibra SMA Penerbangan Angkasa periode 2014-2015. Dari ini saya mendapatkan fakta dari beberapa guru bahwa di tahun kakak Satperba ini adalah masa kejayaan atau masa emasnya ekstra ini. Apakah itu memang benar gak? Iya, betul ya. Jadi di angkatan saya waktu itu Satperba memang suatu ekstrakurikuler yang terlihat ya di SMK, karena apa? Setiap mengikuti event itu kita pasti menjuarai lomba seperti itu ya, karena ini sebagai image kita gitu, sebagai sekolah yang memang berbasis militer ya, maka yang harus terlihat di luar itu ya kamu sikap tampangnya harus tegas ya, seperti itu, dan itu harus diketahui oleh seluruh masyarakat itu. Nah, mungkin dari pandangan kakak sendiri nih, Satperba yang dulu dengan Satperba yang sekarang mengalami peningkatan atau mengalami penurunan? Saya belum bisa berpendapat ya kalau itu, karena saat ini belum tahu nih. Adik-adik Satperba ini sering mengikuti event nggak gitu? Masih sering nggak? Masih sering ngikutin event nggak? Masih lah, dari beberapa bulan ini kan. Itu harus dipertahankan ya. Mungkin poinnya adalah setiap hari harus giat latihan ya, karena latihan dengan latihan itu akan mengasah skillnya baik dalam bereksplorasi ya, dalam mengikuti lomba itu terutama ya. Jadi kenapa waktu itu di tahun kakak memang sering banget loh, bahkan dalam satu tahun itu bisa 4-5 kali mengikuti event dan semuanya kita jual lagi ya. Jadi itu tolong dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Memang mau pertahankan lebih susah ya. Iya, jelas. Tapi kamu harus bisa seperti dia. Nah, untuk para anggota-anggota Satperba ini bisa dipertahankan lah apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Betul. Nah, kita dari pengalaman yang tadi, saya sudah sangat mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali, wah ini memang tuh alumni kita memang sangat keren ya. Nah, dari ini saya ingin bertanya Kak ya, mungkin ada nggak sih guru yang masih kakak ingat lah sampai sekarang? Oh, pasti ingat semua dong. Yang paling spesifik lah. Spesifik seperti apa? Spesifik yang paling difavoritkan lah dulu. Paling otoriter. Oh, paling otoriter. Atau paling apa nih? Paling baik kan banyak. Paling apa? Kira-kira. Masih bingung ya saya kayaknya guru dari apa dulu ya. Mending kita minum aja dulu kan. Oh gitu. Saya ingin bahas lebih dalam lagi lah untuk yang guru-guru ini. Iya. Yang pasti Bapak Ibu guru di SMK Penerbangan ini semuanya memiliki kompetensi dibilang luar biasa ya, seperti itu. Dan saya sangat bangga sekali bisa sekolah di sini, karena Bapak Ibu guru kita itu memiliki komitmen yang tinggi untuk mendidik ini adik-adik sekalian ini menjadi seorang tunas dirgantara yang memang nanti siap ya untuk bekerja itu. Jadi semua guru saya yakin punya komitmen seperti itu. Cuman waktu itu di angkatan saya ya ada beberapa guru yang paling saya ingat banget ya, terutama dalam hal mendisiplinkan siswa ya itu. Dan kamu tahu siapa? Di sini dulu aja Kak. Oh gitu. Minum dulu aja. Okay.
Nah, kita lanjut ke bapak gurunya ini kak ya. Guru terfavoritnya siapa sih kak? Iya. Jadi waktu itu saya masih kelas 10 ya, baru menjadi siswa di SMK ini. Beliau adalah Bapak Soeharto yang saat ini beliau memang sudah purna, dan tapi beliau masih eksis ya untuk memberikan edukasi pada adik-adik mengenai aviasi ya, terutama di dunia aviasi. Dan saya sangat kagum ya dengan beliau karena apa? Beliau adalah orang pertama yang mengenalkan saya mengenai dunia penerbangan ya. Jadi waktu itu beliau mengajar PATK ya, kalau kamu tahu itu Basic Aircraft Technical Knowledge. Nah dari situlah kita dikenalkan mengenai berbagai macam ya, baik itu mengenai pesawat ya, dan berbagai perspektif dunia aviasi, yang mana itu menjadi daya tarik tersendiri ya, dan itu tidak ada di sekolah lain. Itu yang membuat saya cukup kagum dan sangat teringat sampai saat ini. Itu kalau boleh kalian berkunjung ke rumahnya ya, cari siapa Pak Soeharto itu sih gitu. Silakan. Nah, dari guru favorit, guru yang paling ditakuti mungkin guru killer lah. Siapa? Ya, yang pasti kalian tahu ya, guru yang paling disiplin ya menurut saya juga, dan tidak kalah penting itu adalah Pak Bayu ya. Beliau sangat strict sekali kalau berhubungan dengan tugas ya, dan itu sangat bagus buat kita gitu. Artinya ketika beliau memberikan suatu tugas itu pasti akan bermanfaat untuk kalian. Jadi apapun yang diberikan oleh Pak Bayu, kalian kerjakan dengan baik, walaupun tugas banyak ya kan, dan berbagai macam tugas gitu yang diberikan, itu kalian jangan mengeluh ya. Karena apa? Itu sangat bermanfaat ketika kalian nanti kerja ya, ketika kalian nanti di dunia industri. Seperti itu ya. Cukup menarik ya, memang Pak Bayu memang sudah sangat terkenal lah dari dulu. Tugasnya yang banyak, tugasnya yang sulit-sulit. The one and only ya. The one and only. Ya Pak Bayu, jangan banyak-banyak lah tugasnya. Nah, setelah itu mungkin apa sih kak yang mungkin pengalaman yang paling diingat lah, paling berharga sampai sekarang itu membekas di kakak? Ya banyak banget ya sebenarnya pengalaman di SMK ini yang memang tidak pernah terlupakan, dan tapi pengalaman untuk yang paling berkesan banget adalah ketika pertama kali memasuki sekolah ini ya. Jadi waktu itu diadakan gladi 8 ya, dan masa orientasi siswa yang saat itu kita 1 minggu full ya melaksanakan gladi 8 ya di lapangan belakang sana. Nah ini pengalaman yang paling berkesan buat saya karena ini membentuk jiwa kepemimpinan, jiwa kebersamaan ya, jiwa korsa ya, untuk apa nantinya bermanfaat juga buat kalian bekerja di dunia aviasi seperti itu ya. Jadi saat ini masih ada nggak mau satu lagi lapang? Mungkin beberapa untuk angkatan selanjutnya mungkin bisa tradisinya bisa dihidupkan lagi, soalnya kan beberapa tahun sebelumnya itu masih ada pandemi lah. Jadi untuk kegiatan yang membutuhkan, yang melibatkan orang banyak itu masih dilarang. Betul ya, memang pandemi merubah segalanya ya. Iya. Cuman itu pengalaman yang sangat berkesan ya, dan sangat bagus untuk kedepannya seperti itu. Kalau bisa sih dipertahankan ya. Iya, wajib itu memang. Karena itu sebagai latihan dasar kalian membentuk jiwa kepemimpinan. Dari situ kak ya,
Mungkin pendapatnya mungkin untuk junior yang sekarang itu gimana sih? Saya kira untuk adik-adik ya lebih disiplin lagi ya, jadi jangan meremehkan masalah disiplin, karena apa? Sebagai seorang tunas dirgantara harusnya kalian memiliki attitude yang baik ya, karena kalian sebagai insan-insan yang nantinya akan bekerja di industri penerbangan ya, sehingga nggak boleh memiliki attitude yang tidak baik. Jadi disiplin yang utama itu harus ditekankan ya, lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya. Nah, dari tadi yang pengalaman yang sangat seru, yang sangat memberikan banyak motivasi ilmu. Nah, kita bergeser sedikit ke dunia aviasi. Nah, dari yang saya tahu kakak ini kan sudah bekerja di GMF, yakni perusahaan yang bergerak di bidang keperawatan pesawat. Itu betul nggak? Iya, betul sekali. Jadi sebagai satu perusahaan yang bergerak di bidang maintenance, repair, overhaul ya, atau MRO seperti itu. Jadi memang PT Garuda Maintenance Facility ini berada di bawah naungan atau anak usaha daripada PT Garuda Indonesia gitu. Oh, dari anak PT Garuda Indonesia? Iya, betul. Oh, beberapa hari yang lalu saya sudah melihat banyak sekali headline berita yang berkata bahwa Garuda Indonesia mengalami kerugian sekian triliun rupiah. Ya, itu sudah cukup viral ya. memang itu betul nggak faktanya? Ya, karena memang begini ya faktanya, ya memang itu benar adanya. Cuman saya tidak bisa berbicara jauh mengenai hal itu karena memang sebagai perusahaan BUMN ya, itu yang berkecimpung di bidang aviasi, terutama di operator penerbangan ya, cukup terdampak ketika pandemi COVID ini mulai masuk ya ke Indonesia, sehingga ini memang sangat mempengaruhi operasional pesawat terbang seperti itu. Apa ya kak yang mungkin dirasakan kakak perbedaan signifikan dari sebelum pandemi dengan setelah pandemi pada saat bekerja itu? Yang pasti sangat signifikan ya, karena sebelum pandemi mobilitas dari masyarakat ini cukup tinggi, bahkan memang pesawat udara itu menjadi salah satu transportasi pilihan utama untuk bepergian ke luar negeri, luar pulau, atau bahkan ke luar kota gitu ya. Maka memang sangat disayangkan banget ya ketika semuanya itu kita dibatasi karena pandemi COVID ya, dibatasi, sehingga memang semua mobilitas masyarakat itu berkurang, bahkan drastis ya. Ini yang sangat mempengaruhi operasional. Jadi beberapa dari rute penerbangan atau rute yang kita punya itu dipangkas ya. Jadi yang sebelumnya banyak banget ya rutenya, itu hanya beberapa aja sekarang yang domestik ya. Jadi yang untuk rute internasional itu memang ditutup karena masing-masing negara juga memiliki rule sendiri ya, memiliki aturan sendiri bahwa mereka akan menutup semua border ketika angka COVID ini memang tinggi seperti itu. Nah, saya lupa nih kak ya, dari tadi sudah bicara GMF. Kakak itu bekerja di bagian apa dari perusahaan ini? Oh ya, kalau saya sendiri sebagai aircraft cabin technician ya. Jadi waktu itu GMF membutuhkan teknisi di bidang cabin maintenance. Nah, ini yang cukup bisnis, yang cukup menjanjikan memang di sektor aviasi, bahwa cabin maintenance ini diperlukan untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang. Nah, maka dari itu ketika
ketika saya lulus itu ada rekrutmen mengenai cabin maintenance di GMF. Nah ini sangat antusias banget ya, banyak dari beberapa teman-teman juga mengikuti tesnya seperti itu. Nah itu tadi cukup menarik ya Kak. Iya. Bisa dijelaskan gimana sih prosesnya dari SMA penerbangan bisa ke GMF itu tuh? Ya memang di tahun saya lulus itu kebetulan ada rekrutmen dari GMF, jadi dari pihak GMF Highlands itu datang ke SMK untuk melakukan rekrutmen mengenai cabin technician ya. Jadi beberapa memang ada yang mengikuti ya, mulai dari awal sampai akhir ya tes-tesnya itu. Dan tes yang pertama waktu itu adalah tes TOEIC ya. Nah ini sangat penting banget sebagai maintenance personel ya, karena apa? Bahasa Inggris ini cukup penting untuk kalian bekerja di industri aviasi ya. Maka dari itu untuk tes TOEIC ini ditempatkan pertama kali ya, karena untuk melihat kemampuan bahasa Inggris kalian itu sampai mana itu. Nah kalau bicara bahasa Inggris saya jadi ingat Pak Bayu. Nah, ya, maka dari itu saya bilang apa, Pak Bayu sudah mengetahui ya apa-apa yang dibutuhkan untuk kalian nantinya bekerja di industri aviasi. Oleh karena kalian tidak perlu ragu ya, tidak perlu malas-malesan ya, cukup lakukan apa yang diperintahkan ya dan kerjakan itu. Kenapa? Nanti akan kembali lagi ke kalian ketika ternyata tesnya seperti ini loh, benar apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru kita bahwa iya itu kalian nantinya akan sadar sendiri gitu. Ya ngapain saya dulu mas-masan gitu ya. Ya makanya dari sekarang kalian tanamkan bahwa saya harus bisa walaupun tugas itu sangat sulit ya, kalian cari jalan keluarnya, kalian cari bagaimana cara mengerjakannya. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah tes TOEIC itu tes apa lagi Kak ya? Ada setelah itu psikotes ya. Ini juga bagian penting dari suatu rekrutmen karyawan, karena sebuah perusahaan tidak mau dong karyawannya itu mengalami gangguan psikis ya. Jadi psikotes sebagai salah satu tes yang disyaratkan seperti itu. Dan saya kira tidak jauh beda dengan psikotes yang dilakukan ketika tes TNI Polri ya, dan hampir sama seperti itu. Setelah itu ada interview ya, interview user. Nah seperti ini aja ngobrol ya, interview dengan pihak perusahaan ya. Ini yang harus kalian latih ya mulai saat ini, yaitu sering-sering untuk memberikan suatu pandangan atau pendapat kalian terhadap apa yang sudah kalian pelajari gitu. Jadi berlatih untuk conversation ya, atau ngobrol gitu, baik itu berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris ya. Kalian harus bisa, itu harus dilatih. Ya kembali lagi bahwa bahasa Inggris itu memang sangat dibutuhkan, maupun jangan hanya berpikir bahasa Inggris itu buat apa sih. Nah ini sudah dari Kak Dandi tadi penjelasannya, memang bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan itu. Nah ini pasti sobat-sobat Dirgantara berpikiran sama ya dengan saya. Mohon maaf ya Kak, berapa sih cuannya didapat sih dari bekerja di GMF itu? Ya kalau untuk pendapatannya memang karena GMF ini sebagai salah satu anak usaha PT Garuda Indonesia, yang mana dapat kalian tahu bahwa PT Garuda Indonesia itu merupakan salah satu badan usaha milik negara ya, atau BUMN ya, sehingga untuk mengenai gaji karyawan itu memang tidak jauh beda dengan yang
didapat oleh aparatur sipil negara gitu ya, ASN gitu. Hanya dibedakan sesuai dengan grade ya, atau sesuai dengan jabatannya gitu. Jadi pada dasarnya sama, untuk gaji pokoknya itu semuanya sama ya, tidak jauh beda dengan ASN gitu. Dari berita-berita yang bertebaran di luar sana bahwa bekerja di dunia aviasi itu membutuhkan biaya yang cukup banyak dalam pendidikannya. Itu tidak juga. tidak juga. Iya. Cuma memang untuk apa namanya meraih itu semua ya, kalian perlu usaha gitu. Usaha yang lebih keras lagi ya. Banyak juga beasiswa yang harus kalian kejar juga ya, misalkan di Poltekang ya, itu ada pola pembibitan ya. Nah itu kalian ikuti saja selama kalian pandai mencari informasi, itu masih banyak kok di luar sana gitu. Kakak kan sudah mungkin beberapa tahun lah bergelut di dunia pekerjaan lah. Apa sih yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar? Bagaimana seseorang yang dapat bekerja itu, yang dicari itu bagaimana sih Kak? Ya, saya kembali lagi bahwa disiplin yang utama tadi ya. Artinya perusahaan ini menginginkan orang yang attitude-nya bagus ya. Jadi tidak mencari orang yang pandai, tidak mencari orang yang pintar, tapi mencari orang yang disiplin itu. Karena ketika orangnya sudah disiplin, maka kedepannya pasti akan bisa mengikuti ya, walaupun nggak pintar banget ya, nggak pintar banget gitu. Tapi ketika kalian disiplin, itu semuanya bisa diasah gitu. Artinya perusahaan itu membutuhkan attitude ya, nggak butuh orang-orang yang pintar, itu yang saya tekankan sekali lagi. Ya sobat-sobat Dirgantara di rumah bisa menyimpulkan lah bahwa mungkin kalian berpikiran kalian pintar, kalian memiliki intelijensi di atas rata-rata, tapi attitude kalian masih rendah. Itu kalian jangan sombong dulu akan diterima di dunia pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan itu mementingkan ya, ini yang pertama adalah etos kerja, yang kedua adalah attitude, dan yang ketiga adalah kemauan untuk belajar. Nah dari situ tadi Kak, ada satu hal yang saya sangat ingin tahu dari GMF ini. GMF ini waktu pandemi itu kan apakah masih beroperasi seperti biasanya atau ada beberapa karyawan yang dipulangkan gitu Kak? Oh ya seperti itu ya. Jadi untuk PT GMF Aero Asia sendiri itu saat ini bisnis daripada perusahaan itu tidak hanya di bidang maintenance pesawat saja ya, melainkan banyak banget bisnisnya. Jadi ada overhaul untuk engine itu, terus setelah itu ada kita juga menyediakan power ya solution atau pembangkit listrik ya, perawatan pembangkit listrik ya. Salah satunya kita sudah bekerja sama dengan PLN untuk perawatan turbin di penerangan Jawa Bali atau PJB seperti itu. Jadi bisnis kita itu tidak hanya di sektor aviasi aja gitu. Nah, ketika sudah terdampak pandemi kemarin memang cukup signifikan ya perubahannya, karena 80% revenue kita itu memang dari sektor aviasi gitu. Nah, ketika penerbangan semuanya berkurang, operasional pesawat berkurang, artinya pekerjaan kita juga banyak yang berkurang juga ya, begitu. Karena pesawat banyak yang on ground, sehingga ini sangat miris sekali ya kalau saya bilang.
cuman kalian tidak perlu khawatir bahwa ke depan ya masih banyak ya hal-hal yang memang mungkin di luar ekspektasi kita, bahwa ekonomi kita itu akan tumbuh itu ke depannya, dan sektor aviasi bisa bangkit kembali. Itu dia yang kita harapkan. Begitu. Nah, kita mungkin bisa kembali lagi Kak ya dari pengalaman yang di sekolah tadi. Dari pengalaman kakak waktu sekolah tadi, apa yang kakak terapkan waktu kakak bekerja itu yang mungkin bisa sangat bermanfaat lah di dunia pekerjaan itu apa? Oke, jadi perusahaan tadi tidak membutuhkan orang yang pintar ya, saya bilang jadi orang yang disiplin. Nah, bahwa pekerjaan kita itu semuanya ya itu harus menuntut kedisiplinan ya, salah satunya disiplin waktu ya, on time performance ya, atau kita bisa bilang on time performance. Setelah itu kepatuhan kalian terhadap maintenance manual ya, karena apapun pekerjaan kalian itu harus berdasarkan dengan maintenance manual ya. Sebagai seorang teknisi pesawat udara, kalian nggak boleh mengambil suatu decision sendiri ya. Semuanya sudah ada dan sudah tertulis di maintenance manual. Nah, artinya sikap disiplin kalian ini dibutuhkan di sini. Ketika kalian nggak disiplin, kalian suka telat, ya kan, itu akan mempengaruhi daripada operasional pesawat ya. Jadi kalian jangan sampai seperti itu, harus dihindari ya sikap-sikap seperti itu. Gitu. Jadi Kak, untuk sobat-sobat Dirgantara di sana ini, mungkin apa ujangan-ujangan yang bisa dikasihkan oleh kakak, kiat-kiat bagaimana masuk ke GMF itu gimana? Yang utama ya, yang saya katakan bahwa attitude tadi ya, itu harus kalian tanamkan pada diri kalian. Setelah itu kalian harus mengasah skill kalian ya, itu. Nah, yang ketiga itu knowledge harus dikembangkan. Jadi kalian jangan pernah berhenti untuk belajar, kalian jangan pernah berhenti untuk mencari tahu semua informasi yang ada di dunia penerbangan, sehingga itu akan menambah knowledge kalian. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh sebuah industri aviasi. Jadi untuk sobat-sobat Dirgantara di luar sana, teruslah improve apa yang mungkin kalian bisa gali dari diri kalian, potensi-potensi yang bisa digali lagi. Itu cari tahu lagi yang mungkinlah dapat bermanfaat lah bagi kehidupan kalian di masa depan. Sekarang ini apa kakak sudah puas atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin dicapai lagi? Tentu jangan cepat berpuas diri ya, itu hal yang harus hindari karena masih banyak ilmu yang harus dipelajari ya, ilmu yang harus diketahui, artinya tiada henti tanpa belajar ya, gitu ya. Jadi masih banyak, dan memang saat ini saya juga sudah melakukan pembelajaran ya, baik itu di dalam pekerjaan saya, baik itu di luar pekerjaan saya. Jadi jangan berhenti untuk belajar seperti itu. Apa sih yang mungkin kakak belum capai mungkin dari sekarang ini? Masih banyak dong ya. Pasangan mungkin kayak ya? Itu salah satunya. Jadi jangan pernah berpuas diri, saya bilang ya. Artinya ketika kamu berkesempatan untuk meraih hal itu ya harus dilakukan gitu, kejar sampai dapat gitu ya. Saat ini juga saya masih menempuh pendidikan juga ya di salah satu universitas di Jakarta juga. Jadi saya masih terus belajar juga, sama seperti kalian. Jangan pernah berhenti untuk belajar gitu.
Oh, di dunia aviasi juga apa? Keluar dari dunia aviasi? Ya, itu di luar aviasi. Oh, di luar aviasi. Karena kalian bisa belajar dimanapun ya, saya bilang nggak harus di sekolah gitu. Dimanapun bisa kalian mempelajari sesuatu, dari manapun, dari siapapun, itu yang harus kalian tahu ya. Artinya jangan menutup diri ya, kalau belajar itu ya cuma di sekolah gitu, nggak dari semua hal kalian bisa belajar ya, begitu. Nah, yang terakhir ini Kak, mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk sobat-sobat Dirgantara di luar sana itu apa sih yang mungkin ingin Kakak katakan untuk sobat-sobat Dirgantara di luar sana? Ya, tentunya ke depan tantangan semakin dinamis ya. Artinya kita tidak akan tahu tantangan apa yang nanti ada di depan kita ya. Oleh karena persiapkan diri masing-masing menghadapi tantangan itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang extraordinary ya. Karena apa? Tantangan ke depan itu kita tidak bisa prediksi ya. Nah, untuk menghadapinya kalian harus menghadapi dengan cara-cara yang extraordinary juga ya, dengan cara-cara yang tidak biasa, cara-cara yang out of the box ya. Karena ketika kalian menghadapi dengan cara-cara yang seperti itu aja ya, kalian akan tertinggal ya. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memang luar biasa gitu ya. Jadi bukan biasa-biasa saja, tapi luar biasa ya. Sehingga nantinya kalian harus mengimprove ya semua ide-ide kalian ya, apapun itu, dengan cara apa? Menambah literasi ya, belajar ya, membaca, itu harus ditingkatkan untuk menambah literasi atau pengetahuan kalian. Itu pesan saya, jangan pernah berhenti belajar. Nah, sobat-sobat Dirgantara di sana, jadi poin-poin yang bisa saya ambil dari Kak Dandi ini, yang pertama adalah attitude, adalah tingkah laku. Gimana kita bisa memposisikan kita dalam suatu situasi yang dapat membahayakan kita, kita dapat maintenance situasi tersebut menjadi apa yang kita mau dan berjalan dengan sewajarnya. Terus yang kedua, gali terus potensi kalian, jangan cepat puas dengan diri kalian yang sekarang. Dan yang ketiga adalah terus belajar dan belajar. Terima kasih Kak Dandi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami, podcast SMA Penerbangan Angkasa. Mungkin kalau di lain waktu bisa ada mungkin waktu-waktu senggang lah, bisa hadir di SMK Penerbangan. Pasti. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan dan Kak Dandi sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. See you next time guys.